Agnes masih bingung dengan kata-kata yang terucap dari mulut mereka. Atasan, panggilkan Pak Satria, kata Agnes mulai mencerna kata-kata tersebut. Masih bingung? Tanya Dinda membuyarkan lamunan Agnes. Dinda berjalan ke arah ruangan kerjanya. Iya, dia orangnya. Bukankah dia cleaning service itu? Apa kamu pernah berbuat salah? Atau kamu pernah mengerjainya habis-habisan? Kalau iya, bersiaplah untuk meninggalkan pekerjaan ini, tutur Dinda yang mencoba menakuti Agnes. Ibu jangan nakuti Agnes deh, masa sampai segitunya? Ya makanya jangan suka bergosip, jangan diumbar kalau kamu bertemu dengan istri Pak Satria. Biarkan Pak Satria yang berbicara, you understand? Ya bu, good job. Padahal aku ingin bilang pada semua orang kalau aku sudah tahu istri Pak Satria. Gumam batin Agnes tersenyum tipis saat Dinda masih memperhatikannya. Rahel membenarkan jas suaminya, gagah, tampan, dan perfect. Itulah yang ada di diri Satria. Sekarang aku di kantor kamu, bagaimana kalau ada karyawan kamu yang melihat aku? Kamu kan gak mau kalau semua orang tahu siapa aku yang sebenarnya, ucap Rahel seraya memakaikan dasi untuk suaminya. Oh iya, ini kan di kantor, gumam batin Satria menghela nafas panjang. Dia melirik raut wajah istrinya yang terlihat begitu muram, tidak seceria biasanya. Padahal aku ingin semua orang tahu kalau kamu ini milikku, ucap Rahel cemberut. Sabar ya, jawab Satria membelai rambut indah istrinya itu. Sayang, hidup mati seseorang tidak ada yang tahu. Meskipun tubuh kita terlindungi dengan besi sekalipun, kalau kita ditakdirkan mati ya kita akan mati. Aku tahu tujuan kamu ini karena untuk melindungiku, tapi ya kamu juga harus melindungi diri kamu sendiri. Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Aku tahu, tapi aku tidak mau seseorang yang sangat berarti di hidupku terluka karenaku. Tapi sampai kapan kamu menyembunyikan istri kamu ini? Kamu mau kalau salah satu karyawan kamu menggodaku? Pertanyaan Rahel membuat Satria terbelalak. Sayang, setelah semua baik-baik aja, aku janji akan memberitahu semua orang kalau kamu adalah milikku, oke? Kata Satria mentoel hidung istrinya. Rahel mendesah sebal, percuma dia memberikan pengertian, tapi suaminya tetap saja dengan keputusannya. Rahel juga heran kenapa dia bersikeras ingin dirinya diakui di depan semua orang. Ya sudah, meeting sana. Aku akan pulang pada waktu jam makan siang nanti, kata Rahel memaksa untuk tersenyum. Kamu marah? Tanya Satria menghentikan langkah istrinya. Tidak, aku tidak marah, kata Rahel terkejut saat Satria memeluknya dengan erat. Maafkan aku. Akhirnya ucapan maaf keluar juga dari mulut Satria. Kelak, Rahel mulai menegas salipannya dengan paksa. Sejak awal pertemuan sampai sekarang, baru kali ini Satria mengucapkan kata maaf untuk dirinya. Satria itu orangnya tidak pernah mau minta maaf. Ya, meskipun dia berbuat salah fatal sekalipun, dia tidak akan mau minta maaf. Kamu jangan tinggalkan dia ya, dengan kekurangannya yang seperti itu. Kata-kata Dinda kembali melintas di ingatan Rahel. Tok tok tok. Ketukan pintu mengejutkan mereka. Berani-beraninya dia menggangguku, gumam Satria melepaskan pelukannya. Dia siapa? Tanya Rahel penasaran. Siapa lagi kalau bukan Dinda? Hanya dia yang berani masuk ke ruangan ini. Ya sudah, mungkin mereka sudah menunggu kamu. Aku berangkat dulu, ucap Satria mengecup kening Rahel dengan mesra. Hati-hati ya, jaga emosi kamu. Iya, jangan pulang sebelum aku datang, oke? Oke, jawab Rahel, menggabungkan jempol dan telunjuk tangannya hingga berbentuk O. Darwin, Monica, kalian ikut presentasi untuk meeting hari ini. Neta sudah mempersiapkannya, kalian tinggal menghafalkannya saja, kata Oma mengejutkan mereka. Meeting, Oma? Tanya Monica terbelalak kaget. Iya, kalau kalian ingin menempati jabatan CEO di perusahaan ini, kalian harus buktikan untuk menenangkan tender hari ini. Ini kesempatan emas untuk jalanku menuju kesuksesan, gumam batin Darwin senang. Tapi kata Monica terhenti.
Baik Oma, kami akan memberikan yang terbaik buat perusahaan ini, ucap Darwin begitu semangat. Bagus, Oma sangat suka menantu yang semangat seperti kamu. Terima kasih Oma. Ya sudah, kalian berangkat sekarang. Neta sudah menunggu di mobil. Baik Oma. Gegas mereka pergi. Semua sudah bersiap untuk presentasi di depan PT Jayatama. Satria, Monica, Darwin, Diego, dan klien besar lainnya bersiap untuk memperebutkan tender perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan itu. Ternyata Satria ikut juga. Gumam batin Darwin menatap ke arah Satria yang terlihat begitu tenang. Aku yakin kali ini aku akan mengalahkanmu lagi Satria. Gumam batin Diego memicing. Sakti Jayatama, pimpinan PT Jayatama, mulai memasuki ruang meeting tersebut. Selamat pagi semuanya, perkenalkan, saya Sakti Jayatama selaku CEO dari PT Jayatama. Terima kasih atas partisipasinya, sudah mau datang untuk presentasi kali ini. Saya akan memilih salah satu presentasi yang benar-benar cocok dengan pemikiran saya. Terima kasih. Satu persatu klien memimpin presentasi mereka, menampilkan presentasi mereka dengan baik. Kekhawatiran Satria benar-benar terjadi. Lagi dan lagi, pemikiran ide presentasinya bocor pada orang yang sama. Ternyata benar dugaanku, dia mengambil semua ide presentasiku. Dasar licik. Gumam batin Satria memicing ke arah Diego. Diego dengan bangga memperlihatkan presentasinya. Aku harus membuat 2 presentasi yang berbeda. Aku yakin di dalam kantor ada yang berkhianat. Kata-kata Satria semalam melintas dalam benaknya kembali. Kamu masuk dalam perangkapku Diego. Kamu bisa licik, aku pun juga bisa 1000 licik darimu. Gumam batin Satria tersenyum sinis menatap Diego yang selesai presentasi. Rasakan kamu Satria, kamu akan malu untuk yang kedua kalinya. Gumam batin Diego tertawa dalam hati. Yang terakhir, silakan Pak Satria dari PT Angkasa Group. Sakti tercengang saat mendengar nama dan perusahaan Satria. Satria Angkasa? Apakah dia suaminya Rahel? Tanya batin Sakti memperhatikan cara presentasi Satria yang sangat baik. Diego tercengang. Dia seakan tidak percaya jika presentasi Satria tidak sama dengan dirinya. Darwin juga tidak bisa berkutik. Dalam dunia bisnis, dia sama sekali tidak ada pengalaman. Oke, semua sudah menampilkan presentasi kalian yang sangat luar biasa, tapi saya akan memilih salah satu dari antara kalian. Diego tersenyum dan yakin kalau dirinya akan memenangkan tender kembali, mengalahkan Satria. Pak Satria, selamat, Anda memenangkan tender ini, ucap Sakti mengulurkan tangan untuk Satria. Senyum Diego hilang. Dia tidak menyangka jika Satria memenangkan tender ini. Sialan, bisa-bisanya dia mengungguliku lagi, desah batin Diego. Terima kasih Pak Sakti, senang bekerja sama dengan Anda, jawab Satria yang sangat bahagia. Syukurlah, ternyata Rahel memiliki suami seperti dia, ucap batin Sakti tersenyum senang. Aduh, lapar lagi. Masa iya aku harus di sini terus? Dia belum datang lagi. Terus Doni juga kemana lagi? Gerutu Rahel mengelus-elus perutnya yang berbunyi sedari tadi. Ini kan sudah jam makan siang. Pasti semuanya pada ke kantin. Gak apa aku melanggar perintahnya, daripada aku mati kelaparan. Gegas Rahel pergi. Dengan langkah hati-hati, Rahel mengendap-endap seperti maling di kantor suaminya sendiri. Oke, aman. Rahel bernapas lega dan berjalan ke arah lift yang akan mengantarkannya ke lantai bawah. Akhirnya sebentar lagi aku bisa makan siomay di depan, gumamnya seraya memencet tombol lift. Lift mulai terbuka. Tubuh Rahel seakan kaku tidak bergerak. Kedua matanya terbelalak saat melihat beberapa staf kantor keluar dari lift tersebut. Semua staf tercengang melihat Rahel. Kamu? Bukankah kamu cleaning service itu ya? Tanya Sophie menghampiri Rahel yang terdiam. Iya, ngapain kamu di sini? Atau jangan-jangan dia yang mengambil data perusahaan dan menjualnya ke perusahaan lain? Ya kan? Sahut lainnya. Terus kenapa kamu gak pakai seragam cleaning service? Cecer Sophie memicing.
Pertanyaan demi pertanyaan tertumpuk mencecer Rahel. Dia bingung harus menjawab apa. Ingin rasanya dia mengatakan kalau dirinya adalah istri atasan mereka, tapi dia tidak mau mengambil keputusan tanpa persetujuan dari suaminya. "Kenapa diam?" ujar Sari penasaran. Sudah, kalian apaan sih? Gak usah mencacar dia kayak gitu. Bagaimana dia mau jawab kalau kalian bertanya terus tanpa henti? Bela Farel. Apa aku harus mengatakan yang sejujurnya? Gumam batin Rahel, menatap mereka yang terus menatapnya penasaran. Aku tahu. Jangan-jangan kamu kesini untuk menggoda Pak Satria ya? Oh iya, dulu kan dia yang selalu mengantar kopi buat Pak Satria. Iya benar, apa dia selingkuhannya Pak Satria? Tanya Sari asal. Mereka memicing, seraya mengelilingi tubuh Rahel. Kalian ngomong apa sih? Tidak mungkin lah kalau Pak Satria selingkuh. Dia itu tipe yang setia. Sudut mata Rahel mengerut. Dia tidak habis pikir jika semua staf kantor begitu mengenal suaminya. Mendingan kamu gak usah datang kemari ya. Pak Satria sudah punya istri. Jadi kamu jangan coba-coba menjadi pelakor di kantor ini. Paham? Iya, kamu itu cantik. Dan menurutku wajah kamu memang gak pantas menjadi cleaning service. Mendingan kamu berbuat baik ya. Jangan menggoda Pak Satria. Dia sudah ada yang punya. Rahel menyeringai mendengarnya. Dia pikir mereka akan memojokkan, menjambaknya, dan lain sebagainya. Ternyata malah sebaliknya, mereka peduli kepadanya dan peduli dengan rumah tangganya. Sudah, mendingan kita selesaikan tugas kita. Nanti kalau Pak Satria tahu, bisa habis kita. Seru Roy mengiring mereka pergi. Rahel menghela napas panjang. Sesaat dia mendelik ketika Farel masih ada di depannya. Kenapa kamu masih di sini? Tanya Rahel penasaran. Kenalkan, saya Farel, staf IT yang terpandai di kantor ini, kata Farel mengulurkan tangannya. Agnes yang mengetahuinya hanya menggelengkan kepala. Dengan cepat dia menghampiri Farel dan menarik tangannya. Semua terperangah terkejut dengan aksi Agnes yang tiba-tiba. Agnes tersenyum seraya mengkode minta maaf kepada Rahel. Kamu apa-apaan sih? Tanya Farel kesal. Tadi ada serangga di tangan kamu, jadi aku dengan cepat menangkisnya, ucap Agnes yang sangat pandai dalam mencari alasan. Rahel tersenyum tipis melihat tingkah lucu mereka berdua. Kalau begitu saya permisi, kata Rahel pergi memasuki pintu lift. Kata Farel yang tidak bisa menghentikan langkah Rahel. Kamu mau kemana? Bentar lagi Pak Satria datang loh, ucap Agnes menggenggam erat tangan Farel. Apa-apaan sih? Gara-gara kamu aku gagal berkenalan dengan tuh cewek, gerutu Farel seraya menopangkan kedua tangan di pinggang. Dasar cowok playboy, jika kamu tahu siapa dia, bisa habis kamu, gerutu Agnes menggelengkan kepalanya. Oh iya Sat, tadi pagi Ayunda memberikan surat pengunduran dirinya kepadaku. Katanya dia mau ke London, kata Dinda yang membuat Satria mengernyit heran. Baguslah kalau dia mengambil keputusan itu. Semoga saja nggak ada drama lagi seperti dulu. Iya, semoga saja. Tapi apa kamu tahu kalau ternyata si Doni itu dari dulu suka sama Yunda? Kata Dinda. I know. Maksud kamu sudah tahu sebelum aku tahu gitu? Dan kamu tidak memberitahu aku? Tanya Dinda yang tidak terima jika Satria mengetahuinya terlebih dahulu. Apaan sih? Memangnya aku tukang gosip seperti kamu apa? Kata Satria mencoba menghubungi istrinya. Dinda melirik sahabatnya yang masih saja sibuk dengan ponselnya. Di mana dia? Gumam Satria bingung seraya mengendurkan dasinya. Sat, kamu yakin akan terus menyembunyikan istri kamu? Itu yang terbaik. Terbaik buat kamu, bukan untuk istri kamu, kata Dinda, membuat Satria terkejut dan menoleh ke arahnya.